Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninda Septiani. Saya dari kelas TINFC 202502, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proyek setutur data saya yang berjudul Sistem Pembayaran Pondok Pesantren Nurul Khair di Majalengka. Oke, langsung saja. Nah, dalam proyek ini itu merupakan proyek perlengkapan dari video sebelumnya atau video yang telah saya kirim di akun ini mengenai proyek UTS. Nah, jadi sekarang itu merupakan proyek untuk melengkapi proyek yang sebelumnya seperti itu. Nah, untuk yang sekarang itu konsep-konsep yang digunakan pada proyek ini itu diantaranya itu ada struct, ada link, list, ada stack, terus ada queue, ada tree, dan ada graph. Nah, kita menggunakan konsep ini dalam program tersebut. Nah, oke, langsung saja kita lanjut ke demonstrasi programnya. Oke, kita run terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, di sini dalam tampilannya tuh ada 12 fitur ya di sistem pembayaran santri Nurul Khair ini. Itu diantaranya ada tambah santri, tampilkan santri, ada cari santri, bayar santri, riwayat pembayaran atau stack, terus tambah antrian, ada proses antrian, tampil santri, tampil antrian, terus ada sorting nama, ada tree pondok, dan ada grab, serta ada fitur keluarnya. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur ini beserta isian programnya. Sebelum mendemonstrasikan fitur untuk tambah santri, kita masuk dulu ke programnya. Nah, kita cari dulu untuk fungsi tambah santri. Nah, ini di fungsi tambah santri itu kita menggunakan link list ya. Nah, dalam fungsi tambah santri itu terdapat, jadi nanti kita bisa memasukkan nama sama jenjang gitu. Nah, dalam nama dulu. Nah, di dalam program ini tuh ada yang namanya getline. Getline itu untuk apa? Nah, di sini getline itu berfungsi untuk membaca satu baris gitu. Nah, jadi si spasi juga nanti bisa kebaca oleh si getline ini gitu. Kalau kita enggak memakai getline, maka spasi itu jarang kebaca. Jadi kalau nama kan suka ada panjangnya ya, kepanjangannya. Contoh Ninda Septiani gitu. Nah, nanti kalau pakai getline itu Ninda space kan ada spasi, terus Septiani, nah itu bakal kebaca. Kalau nggak pakai getline itu bakal error ya, jadi jangan pakai spasi kalau nggak pakai getline mah gitu. Nah, itu gunanya untuk getline. Nah, terus kenapa di sini ada scene ignore gitu? Nah, kalau scene ignore ini itu berfungsi untuk menghapus suatu karakter berupa enter gitu. Nah, nanti jadi untuk merapihkan si getline ini gitu supaya getline berjalan dengan benar seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk selanjutnya nanti si user itu bisa memasukkan untuk jenjangnya. Ya, di sini jenjang itu ada dua, ada SMP atau SMK gitu. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, untuk tagihan itu kan berbeda ya, ada SMP sama SMK. Nah, untuk tagihannya itu saya menggunakan operator ternary. Apa itu operator ternary? Nah, operator ini itu sebenarnya sama saja ya, untuk seperti if else gitu, yang maknanya jika maka gitu. Nah, tapi gitu, kenapa saya menggunakan operator ternary gitu, karena operator ternary ini tuh lebih simple gitu dalam penulisannya gitu, enggak panjang gitu. Nah, langsung saja. Jadi ini tuh maksudnya jika jenjang SMP ya, jika kita memilih jenjang SMP, maka untuk tagihannya itu sebesar 375.000. Nah, tapi jika kita tidak memilih SMP, maka total tagihannya itu 425.000. Berarti kita milih SMK, total tagihannya 425.000. Nah, itu untuk tagihan si santrinya. Nah, setelah kita memasukkan data ini,
berupa nama sampai jenjang gitu, maka akan dimasukkan ke dalam link list. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa data baru itu nanti hasilnya akan bayarnya itu 0 gitu, karena kan kita belum memasukkan data pembayaran. Jadi di sana itu otomatis tagihannya itu kalau SMP masih 375.000, kalau SMK masih 425.000 gitu, karena dia belum melakukan pembayaran gitu. Jadi nilainya masih kosong seperti itu. Nah, terus dijelaskan juga jika ini kan datanya masih kosong ya, jika datanya kosong gitu, nah maka data baru itu akan menjadi node yang pertama gitu. Nah, jadi tadi kan contohnya masukannya Ninda Septiani gitu ya, berarti itu node pertama di link list tersebut seperti itu. Nah, terus kayak kalau di sini berarti kalau kita nambah gitu, nah plus nah kalau kita datanya nambah gitu, maka akan otomatis ke nomor selanjutnya gitu. Nah, kalau Ninda jadi Ninda pertama gitu, kalau kita nambah lagi terus contoh si B, nanti si B kedua. Nah, seperti itu, jadi berurutan ya link list itu. Nah, terus ketika kita sudah menginputkan, ketika si user sudah menginputkan ini untuk outputnya, data outputnya nama sama jenjang, maka akan ada notifikasi data berhasil ditambah seperti itu. Nah, nanti akan langsung otomatis nambah ke link listnya. Nah, oke, kita langsung saja mendemonstrasikan terkait tadi ya, yang tambah santri. Ini udah kan kita memilih tadi memilih fitur yang nomor 1 ya. Kita tinggal masukkan nama Ninda Septiani ya nih. Saya pakai spasi. Kita membuktikan error apa enggak nih kalau pakai getLine. Tuh, jadi otomatis kebaca kalau pakai getLine itu, kita pakai spasi juga. Terus untuk jenjangnya contoh saya memilih SMP aja ya. Nah, data berhasil ditambah. Nah, berarti data ini itu otomatis ditambahkan ke link listnya gitu. Nah, lanjut ke fitur yang kedua, yaitu tampilkan santri. Kita menjelaskan dulu programnya ya. Oke, kita lanjut aja pada fungsi tampil santri. Nah, untuk fungsi tampil santri ini itu menampilkan data-data yang sudah kita atau si user input ditambah santri ini gitu. Nah, yang nanti data yang sudah disimpan kan tadi disimpan di link list ya gitu, dan nanti akan muncul di tampil data santri ini. Data-data yang akan ditampilkan itu diantaranya ada nama, jenjang, tagihan, total bayar, sama tunggakan. Nah, dari tadi kan saya ngebahas tentang link list ya gitu. Apa itu link list? Link list itu sebuah struktur data linear yang mana menyimpan node-node yang terurut gitu ya, yang nanti dihubungkannya itu oleh si pointer gitu. Nah, apa itu node? Node itu sebuah data yang kita simpan gitu, sebuah informasinya, sebuah si node itu. Nah, kalau pointer itu untuk menghubungkan si node-node-nya gitu. Nah, analoginya itu seperti gerbong kereta api. Nah, contoh di kereta api itu ada 5 gerbong gitu. Nah, ini kan ada gerbong A, B, C, D, E gitu. Nah, di gerbong-gerbong ini kan pasti memiliki isinya ya, data-datanya atau manusia-manusianya. Nah, kalau di gerbong ini kan pasti memiliki data-datanya ya, berupa orang-orangnya gitu. Nah, pasti kan setiap data-data berbeda ya gitu. Cuman di setiap gerbong ini kan setiap gerbongnya berbeda karena kan orang-orangnya juga berbeda. Nah, contoh di gerbong orangnya kan berbeda gitu. Nah, jadi kan itu menghubungkan si nah, jadi ibaratnya tuh 5 gerbong ini itu node-nya gitu. Nah, nanti yang menghubungkan antara gerbong satu sama gerbong itu, nah itu disebutnya tuh pointer seperti itu untuk menghubungkannya. Nah, dalam link list ini, jadi ketika kita ingin memanggil node yang kelima, contoh tadi gerbong yang E gitu. Nah, kita tuh
nggak bisa tuh langsung manggil yang ini gitu. Nah kita tuh harus bertahap melalui yang pertama. Nah seperti kita kan di gerbong nggak bisa ya kita kalau dari gerbong kalau dari pertama gitu ingin masuk ke gerbong 5 kan nggak bisa, harus melalui 4 gerbong ini kalau kitanya harus melalui 3 gerbong ini kalau kita masih di gerbong pertama gitu. Nah di dalam link list ini juga seperti itu ya cara kerjanya. Jadi memanggil dulu data-data sebelum data yang dipanggil gitu. Nah nanti kalau habis data selain dari data ini kan pasti nilainya nol ya atau kosong gitu. Nah selain data ini maka nggak bisa dipanggil, seperti itu cara kerja link list. Nah kita langsung saja ke demonstrasi yang data santri. Nah tampilkan santri. Nah kita pilih dulu fitur yang nomor 2. Nah, di sini kan kita baru memasukkan satu doang ya, Ninda Septiani gitu. Nah, maka akan tampil di sini data santri namanya Ninda Septiani, jenjang SMP. Tadi kan kita memasukkannya SMP. Tagihannya 375.000, otomatis total bayarnya tuh 0 karena kita belum memasukkan pembayarannya. Jadi otomatis 0. Tunggakannya itu 375.000 biaya tagihan itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke fitur yang ketiga yaitu cari santri gitu. Nah sebelum kita mendemonstrasikan kita ke programnya terlebih dahulu. Untuk cari santri, ini. Nah untuk fungsi cari santri ini itu, nah ini baru yang tadi sudah saya bahas ya tentang link list ini gitu. Nah ketika kita mencari nama santri yang dicari, contoh dalam data tersebut itu ada 5 ya, contoh tadi yang saya contohkan 5 gerbong contohnya gitu. Nah data yang dicari ini itu kan yang contohnya. Nah jadi awal mula tuh data yang pertama dulu gitu, yang dicari data yang pertama dahulu gitu. Nah ini ketemu gak sih di yang A gitu, di yang pertama gitu. Bukan, ini data yang A, nanti lanjut ke yang B gitu. Oh ini data yang B bukan E gitu, terus lanjut sampai akhir ke 5 gitu. Jadi secara bertahap ya mencarinya itu. Nah, ketika sudah ke 5 kan berarti benar ya yang E gitu. Nah, nanti akan ditemukan gitu dan akan muncul notifikasi ditemukan seperti itu. Nah, bila kita kita mencari nah apabila kita menginputkan ya nama carinya itu contoh yang gerbong G, contoh gerbong G kan nggak ada gitu. Nah, nanti kan otomatis nyari dulu tuh dari awal gitu. Nah, tapi kan setelah itu kan nol ya, nilainya kosong nggak ada gitu. Nah nanti akan muncul notifikasi tidak ditemukan dalam sistem tersebut. Nah oke, kita langsung demonstrasi untuk yang fitur cari santri ya. Nah untuk fitur cari santri itu nomor 3. Nah nama yang dicari karena kita baru memasukkan satu data ya, jadi kita namanya nyarinya Ninda Septiani. Ninda Septiani. Nah, ditemukan Ninda Septiani. Nah, seperti itu untuk yang cari santri ya. Dan lanjut kita ke fitur yang keempat yaitu untuk bayar santri. Kita lanjut ke programnya. Nah, dalam fungsi bayar santri ini itu jadi kita memasukkan dalam fungsi bayar santri itu berfungsi untuk melakukan pembayaran si santri gitu. Nah, pertama tuh kita memasukkan dulu nama si santrinya gitu. Nah, pertama tuh program mencari dulu nama data si santrinya. Nah, bila data itu ketemu maka akan otomatis bisa lanjut ke output berikutnya ya, yaitu kita disuruh untuk yaitu untuk memasukkan jumlah bayar. Jadi jumlah bayarnya itu berapa gitu. Nah, kita masukkan jumlah bayar. Nah, nanti kita masukkan jumlah bayar. Nah, nanti si bayar ini itu akan otomatis terjumlah pada data bayar tadi gitu. Nah, yang pas awal di tambah nanti kan ada data bayarnya gitu ya. Nah, nanti jumlah bayarnya itu dimasukkan ke data bayar ini. Nah, terus setelah dijumlahkan, maka riwayat pembayaran ini itu akan disimpan di stack menggunakan fungsi push pembayaran. Nah, di sini kita menyimpan
Kita di fungsi FUS pembayaran nama santri. Oke, nah ketika ketika kita sudah melakukan pembayaran, maka akan muncul notifikasi pembayaran berhasil gitu. Nah, ketika kita memasukkan datanya yang enggak pas di nama santri, memasukkan datanya yang enggak ada gitu, maka akan ada notifikasi juga santri tidak ditemukan. Oke, kita langsung ke demonstrasinya. Nah, untuk bayar santri ya nomor 4. Nama santri karena kita cuma satu, nah Ninda lagi ya, Ninda Septiani. Oke. Jumlah bayar contoh kita lunas ya 375.000. Nah, ketika sudah melakukan pembayaran, nanti akan ada notifikasi pembayaran berhasil, berarti data ini itu udah masuk ke link listnya gitu ya, ke link list pembayarannya gitu, ke stack pembayarannya gitu. Nanti kan muncul lagi di riwayat pembayaran ini yang saya akan bahas ya. Kita masuk ke programnya dulu di fungsi riwayat pembayaran. Oke, kita lanjut ke programnya, yaitu tentang riwayat ya, untuk riwayat pembayarannya. Nah, nanti riwayat pembayaran itu akan disimpan di stack ini, di stack gitu. Nah, kita bahas dulu isi programnya gitu. Nah, di sini kan dijelaskan string data 100 ya. Apa ini maksudnya? Jadi maksudnya data riwayat ini itu menyimpan data sebanyak 100 data riwayat saja gitu, maksimalnya ya 100 gitu. Nah, terus ini kenapa diawali dengan -1 gitu. Nah, karena kan indeks itu dimulainya dari 0 ya gitu. Nah, dan karena juga dalam program ini kan maksudnya masih data kosong ya, belum ada data gitu. Nah, jadi dimulainya itu dari -1, menunjukkan bahwa data ini tuh kosong gitu. Nah, nanti ketika kita menambahkan data pembayaran gitu yang nanti masuk ke riwayat ini, maka tabnya itu akan 0 gitu, atau 0 itu maksudnya data pertama gitu, karena kan indeksnya mulai dari 0 gitu. Nah, terus nanti itu riwayat memanggil riwayat ya. Nah, terus selanjutnya itu ada fungsi FUS. Nah, fungsi FUS ini itu untuk apa? Ini itu untuk menambahkan si pembayarannya. Saya memakai fungsi FUS gitu. Nah, terus di sini juga ada parameter string X ya gitu, untuk saya menggunakan tipe data string gitu. Jadi untuk namanya gitu. Nanti kita kan menambahkan pembayaran si Ahmad gitu. Nah, nanti disimpannya tuh di sini pakai FUS gitu ya, menambahkannya tuh. Nah, terus lanjut ke fungsi tampil stack. Nah, gitu. Nah, untuk penampilan di riwayat ini itu nanti akan ada judul riwayat pembayaran gitu ya di tampilan outputnya. Terus ini itu ada perulangan ini tuh menjelaskan bahwa riwayat ini itu diawali dari riwayat ini itu riwayatnya itu sampai 0 gitu. Nah, kenapa sampai 0 gitu? Biasanya kan kalau dalam perulangan atau dalam array kan itu suka nilai maksimal ya maksudnya. Nah, karena kan ini tuh menggunakan stack ya. Stack itu kan menggunakan konsep LIFO. LIFO itu last in first out gitu. Jadi yang mana yang terakhir di input itu akan duluan muncul gitu akan duluan muncul di riwayat tersebut gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya di video sebelumnya gitu, bahwa analoginya itu seperti tumpukan piring gitu. Nah, ketika kita mencuci piring gitu, otomatis yang kita cuci terakhir itu akan ada di tumpukan paling atas kan. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan piring itu, pasti kita akan menggunakan terlebih dahulu yang paling atas gitu. Masa sih kita menggunakan, maksudnya kalau kita mau menyimpan teh, masa kita dari bawah dulu, pasti kan susah ya kalau dari bawah gitu. Nanti jadi pasti ngambilnya itu dari atas terlebih dahulu. Nah, itu untuk konsep LIFO gitu. Jadi
mana jadi data yang terakhir di input akan muncul lebih awal gitu. Kalau dalam riwayat ini contoh kita memasukkan riwayat pembayaran tuh yang pertama tuh Ahmad, yang kedua Siti, yang ketiganya itu Ninda contoh. Nah, nanti di tampilan riwayat itu akan kebalik gitu. Nah, terakhir kan tadi Ninda, berarti nanti akan muncul Ninda, Siti, terus Ahmad yang ketiganya. Nah, seperti itu. Itu untuk riwayat pembayaran gitu. Langsung masuk saja ke demonstrasinya. Nah, untuk riwayat pembayaran itu fitur nomor 5. Oke, kita pilih option nomor 3. Langsung. Nah, untuk riwayat pembayaran kan kita baru memasukkan satu riwayat ya, yaitu Nida Septiani. Nah, di sini ada tampilan Nida Septiani gitu untuk riwayat pembayarannya seperti itu. Oke, kita langsung ke fitur selanjutnya yaitu tambah antrian. Oke, kita masuk ke programnya. Masuk pada antrean ya, atau kalau dalam program ini disebut queue. Nah, sudah ada. Nah, di sini dalam fungsi queue ya, apa itu queue? Queue itu mungkin bertentangan ya tentang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang stack gitu. Kalau stack tadi kan menggunakan konsep LIFO ya, yang artinya last in first out gitu. Jadi data yang terakhir kali diinputkan maka akan pertama kali muncul di dalam stack riwayat tersebut gitu. Nah, kalau queue ini itu menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi data yang pertama kali muncul, data yang pertama kali dimasukkan, maka akan pertama kali muncul di program tersebut seperti itu. Itu untuk queue gitu. Nah, itu untuk queue seperti itu. Nah, dalam queue itu disebutkan ada 100 data juga ya. Terus di sini ada integer from 0. Integer from sama dengan 0. Ini maksudnya itu data yang kita masukkan itu akan dimulai dengan indeks 0 seperti itu. Terus ada lagi rear sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena dalam program ini kan tadi sudah disebutkan juga ya, masih kosong gitu, belum ada datanya gitu kan, kita yang memasukkannya ya. Nah, jadi kita menuliskannya min 1 seperti itu. Nah, lanjut ke fungsi NQ. Untuk fungsi NQ ini itu untuk menambahkan antrean ke belakang. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya nanti di sini. Nah, jadi maksudnya nanti kalau kita memasukkan data, contoh Ahmad gitu. Nah, kita masukkan data contoh Ahmad. Nah, Ahmad pertama kali masuk gitu. Nanti kedua Siti gitu. Nah, nanti Siti itu masuknya tuh nggak ke depan tapi menambahkan ke belakang setelah Ahmad gitu. Nah, ini kan berbeda ya dengan konsep LIFO tadi. Ini kan konsep FIFO ya gitu. Jadi pertama muncul maka pertama dimasukkan ke datanya, maka pertama yang akan muncul. Nah, jadi setelah tadi kan Ahmad yang pertama. Nah, nanti kalau Siti memasukkan data Siti gitu, nanti akan dimunculkan di belakang bukan di depan gitu. Jadi setelah Ahmad nanti. Nah, seperti itu. Ini itu fungsi untuk NQ. Itu ada fungsi DQ. Nah, untuk apa fungsi DQ itu? Nah, fungsi DQ itu untuk mengeluarkan data paling depan ya, untuk mengeluarkan data selanjutnya. Apa maksudnya? Nah, nanti kan contoh dalam ini kan konsep antrian ya. Jadi dalam proses itu nanti kan pasti kalau kita ingin memproses nomor 3, otomatis kan kita harus menunggu dulu proses yang nomor 1 sama nomor 2 yang diinputnya gitu. Nah, jadi maksudnya yang ini itu kalau kita ingin memproses nomor 3 itu ketika yang 1 sama 2-nya itu sudah selesai di prosesnya gitu, maka akan langsung ke nomor 3 gitu. Jadi langsung membuang kedua data ini ya. Data ini masih ada, cuman dalam prosesnya itu dua ini tuh sudah terproses gitu. Nah, lanjut ke proses 3 gitu. Nah, jadi supaya bisa memproses data yang lainnya juga, itu untuk fungsi DQ. Nah, di sini juga ada penampilan. Jadi jika
Nah, di sini juga ada. Nah, terus untuk tampil queue-nya itu ada biasa ya judul, antrian gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke demonstrasi fitur antreannya ya. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan menambahkan santri Ridwan ya. Santri yang kedua yaitu Ridwanul Haq. Jenjangnya itu SMK ya, dan dia sudah melakukan pembayaran 425.000 atau lunas ya. Nah, terus untuk antreannya itu nah kita tampilkan dulu menambahkan antrean. Antrian yang pertama itu Ninda. Terus kita tambah lagi yang kedua itu kita tambah lagi ya. Yang kedua Ridwan. Maaf. Kita tambah dulu nama antreannya pertama itu Ninda Septiani. Oke, yang keduanya itu kita tambah lagi, yang keduanya Ridwanul Haq ya. Nah, terus kita lihat dulu proses antrian. Nah, yang Ninda kan tadi otomatis sudah di proses ya gitu. Yang kedua yang lagi diprosesnya itu Ridwan gitu. Terus selanjutnya tampil antrean. Sedang banget itu siapa aja. Nah, di sini antrian karena sebelumnya saya pernah mencoba gitu untuk antrian, jadi Ninda terinput 2 gitu ya, terus nanti Ninda Septiani dan Ridwanul Haq seperti itu. Kita lanjut saja ke sorting nama. Apa itu sorting? Sorting itu merupakan pengurutan ya, yang mana nanti saya akan menggunakan bubble sort, mengurutkan nama. Oke, di sini ada fungsi sorting nama. Nah, di sini tuh jelaskan bahwa jika hid sama dengan 0. Jadi maksudnya jadi maksudnya ini kan akan membaca dulu data yang pertama ya. Jika data yang pertama atau node yang pertama itu sama dengan 0 atau kosong gitu, maka return. Jadi program ini akan mengembalikan nilai tersebut. Jadi maksudnya program ini tidak berjalan. Jadi jadi maksudnya program ini akan selesai menjalankan programnya gitu. Soalnya kan nggak ada data yang harus diinputnya gitu. Nah, terus di sini juga ada variabel tukar menggunakan tipe data boolean gitu ya, boolean. Nah, untuk apa tipe data boolean ini tuh untuk menentukan nilainya tuh false atau true gitu. Nah, jadi kan ini kan kalau sorting itu kan menggunakan swap juga ya, atau pertukaran gitu. Nah, jadi jika datanya itu bisa ditukar, atau kan ini saya menggunakan alfabet ya, contoh kan tadi Ninda sama Ridwan gitu, pertama kan saya memasukkan Ninda, yang keduanya Ridwan gitu. Nah, jadi ini tuh datanya itu ditukar enggak, ini kan kalau menurut alfabet sudah terurut ya, jadi maka hasilnya itu akan false atau salah ya, karena ini sudah terurut gitu, jadi tidak perlu ditukar, seperti itu, sudah benar ya urutannya. Di dalam program ini saya menggunakan perulangan do while ya. Kenapa saya menggunakan perulangan? Karena dalam konsep bubble sort itu harus ada minimal satu kali pengecekan gitu dalam programnya gitu. Nah, jadi di sini itu kan ada do, tukar sama dengan false gitu. Jadi maksudnya karena kan ini dalam program ini tuh jadi menganggap bahwa program itu belum ada pengecekan seperti itu. Jadi tukar sama dengan masih salah gitu, belum ada pengecekan gitu. Nah, nanti si program akan membaca dari node pertama. Nah, dari node pertama terus ke selanjutnya gitu. Jadi supaya tercek, jadi supaya semua node itu tercek ya, sama node itu bisa dicek semua, seperti itu, bisa dicek apakah perlu ditukarkan atau enggak, seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke while gitu.
Nah, di sini jelaskan bahwa ketika selama masih ada perulangan, selama masih, nah jadi kan dimulai dari node pertama ya, sampai lanjut next gitu, sampai ke nol gitu. Jadi maksudnya ketika masih ada buat ditukarkan gitu. Nah, jadi terus dicek ya, melakukan perulangan sampai akhir gitu. Terus aja melakukan perulangan gitu jika masih ada node-node selanjutnya seperti itu. Nah, di sini juga ada kondisi. Nah, kita lanjut ke kondisinya gitu. Nah, jika yang pertama sama dengan nama, nah sama dengan nama data apa gitu, yang kedua gitu. Contoh yang pertama kan Ninda sama contoh yang pertama. Nah, jadi perulangan ini tuh membandingkan antara node pertama yang kedua. Nah, setelah dibandingkan itu perlu ditukar atau enggak. Nah, kalau ditukar, kalau enggak. Nanti yang kedua ke yang kedua lanjut ke ketiga, dicek bisa ditukar enggak gitu. Nah, gitu aja maksudnya, diurutkan sampai ke terakhir seperti itu. Nah, di sini kan P sama dengan next gitu sampai data terakhir seperti itu. Nah, ini kan juga swap. Nah, kalau di swap ini tuh maksudnya kalau ada data yang perlu ditukar gitu ya. Ini kan pengecekannya satu-satu ya gitu. Dari data pertama, dari node pertama sampai node terakhir gitu. Jadi kalau ada perlu ditukar gitu, maka tukar sama dengan true atau swapnya itu bernilai true ya atau benar. Jadi maksudnya node itu perlu ditukar seperti itu. Nah, nanti kalau udah ditukar itu akan muncul notifikasi data berhasil diurutkan. Nah, kalau sudah sorting ini sudah berjalan, maka akan ada notifikasi data berhasil diurutkan seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke demonstrasi fitur tadi ya. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan juga ya data tambah santrinya gitu beserta pembayarannya. Data yang ketiga saya masukkan namanya Buahlil ya, Buahlil jenjang SMK, dan sudah melakukan pembayaran satu kali ya sebesar 425.000, berarti sudah lunas. Pembayarannya juga sudah berhasil. Nah, kita melakukan pengurutan ya yang ke-9. Tadi kan berarti urutannya tuh Nida Septiani, yang kedua Ridwan Haq, yang ketiga Buahlil gitu. Ini tuh kan kalau menurut alfabet itu masih acak-acakan gitu ya. Nah, kita mencoba untuk mengurutkan apakah bisa berjalan atau enggak gitu. Nomor 9 fiturnya. Oke, data berhasil diurutkan. Coba kita cek lagi ya, tampilkan santri. Nah, ini sudah terurut. Tadinya kan Ninda pertama ya dan Buahlil terakhir. Nah, ini sudah terurut berdasarkan alfabet gitu. Jadi Buahlil pertama, Ninda Septiana kedua, dan Ridwan Haq ketiga gitu. Berarti dalam program sorting nama itu sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu yang ke-10 tentang tree pondok. Apa itu tree? Tree itu merupakan sebuah struktur data yang bersifat non-linear gitu. Nah, kenapa non-linear? Karena data tersebut itu strukturnya itu bukan secara berurutan tapi secara hierarki gitu. Nah, di sini kan saya membuatnya itu membuat tree pondok berarti ya. Jadi itu menjelaskan tentang hierarki pondok. Hierarki pondok itu ada apa aja sih gitu. Nah, kita lanjut aja ke programnya langsung ya. Nah, untuk programnya tuh, nah di sini struct tree node. Nah, dalam struct tree node ini itu jadi menjelaskan tentang struktur dalam tree itu ada apa aja gitu. Nah, di sini itu dalam tree itu strukturnya itu ada 3 ya, yaitu diantaranya ada data gitu. Data itu berarti merupakan node ya, atau isi informasi atau datanya itu apa sih isinya gitu. Kalau dalam program saya itu kan berarti isi node-nya itu pohon ya gitu. Jadi rootnya atau akarnya si pohonnya itu apa gitu. Jadi kalau di program saya itu si akarnya tuh pondok berarti.
Nah, terus di sini ada lagi left sama right gitu. Nah, left sama right itu apa gitu. Jadi left sama right itu merupakan penghubung ya, atau pointer ke kiri atau pointer ke kanan gitu. Nah, kalau node itu kan seperti ini ya, seperti bentuk pohon gitu kan, ada di atas terus ada cabangnya juga. Nah gitu. Nah, kalau untuk pointer kiri gitu, kalau untuk pointer kiri itu apa gitu, terus pointer kanan itu apa, nah itu buat struktur tree seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke tree node. Nah, untuk tree node, untuk fungsi buat node. Nah, ini tampilan untuk, nah ini itu program untuk membuat node baru seperti itu. Nah, cara membuat node-nya itu pertama itu kita masukkan dulu datanya atau node-nya itu apa gitu. Nah, contoh tadi kan pohon ya, kita yang pondok ya. Nah, pohon itu kan berarti pondok ya, maaf bukan pohon, pondok. Kalau yang program saya berarti kan pondok datanya tuh. Terus untuk pointer left atau kirinya tuh berarti SMP kan, jenjangnya itu kan ada SMP sama SMK, berarti untuk pointer leftnya itu SMP, untuk pointer rightnya itu SMK seperti itu. Nah, terus di sini ada juga. Nah, terus di sini ada fungsi breeder juga ya. Nah, fungsi breeder ini juga untuk menampilkan data yang telah kita buat gitu. Jadi ini itu untuk menampilkan data, breeder left itu untuk menampilkan yang pointer kiri, kalau breeder right itu menampilkan pointer yang belah kanan seperti itu. Nah, kita langsung saja ke demonstrasi programnya. Nah, kita pilih dulu yang nomor 10 ya, yang opsi nomor 10. Maaf. Oh iya, sudah ya, maaf. Nah, berarti ini sudah ada tampilan breeder tree-nya itu pondok, terus pondok tuh merupakan datanya, terus pointer kirinya tuh SMP, pointer kanannya tuh SMK seperti itu untuk tree pondok dalam program ini. Terus kita lanjut ke opsi nomor 11 yaitu tentang grab. Nah, oke, selanjutnya mungkin terkait penampilan dari segi outputnya ya, mungkin sudah saya sering lah tadi untuk didemonstrasikan. Nah, outputnya ini gitu. Untuk outputnya seperti ini, mungkin sudah selesai ya untuk program saya gitu. Dan saya lanjut ke demonstrasi untuk keluarnya. Nah, sudah selesai ya programnya, bisa keluar dengan baik juga gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.